Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan apakah malaikat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada seseorang menulis surat kepada Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz dengan mengatakan bahwa hadis riwayat Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagaimana tertulis di dalam kitab beliau, yaitu Aina Kamalatul Islam, bahwa malaikat tidak meninggalkan tempat mereka di langit. Padahal di dalam hadis-hadis yang diberkahi disebutkan bahwa malaikat turun ke bumi pada pagi dan sore hari. Bagaimana kontradiksi yang tampak ini dapat diselesaikan? Hadrat Khalifatul Masih Waqt di dalam suratnya tanggal 10 Januari 2023 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Penjelasan mengenai malaikat yang tidak meninggalkan tempat yang telah ditentukan di langit, namun turun ke bumi untuk memberikan inspirasi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kebaikan, telah dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam berbagai karyanya. Di dalam kitab atau buku Aina Kamalatul Islam yang Anda rujuk dalam pertanyaan Anda, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga membahas masalah ini secara komprehensif dan sangat jelas. Beliau membantah keyakinan yang dianut oleh para ulama sejamannya seperti Maulvi Muhammad Hussein Batalwi dan Maulvi Najir Hussein Dehli, bahwa malaikat turun ke bumi dalam wujud aslinya dan naik kembali ke dalam wujud yang sama. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan masalah ini secara menyeluruh di dalam buku-buku yang sama, dan di dalam buku tersebut juga memuat jawaban atas pertanyaan Anda. Mungkin Anda tidak merenungkannya secara mendalam. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan keberatan ini memang muncul dari keyakinan mereka yang disebutkan tadi. Di satu sisi, orang-orang ini menurut ayat suci Al-Quran Karim dikatakan, dan para malaikat berkata, dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan memiliki kedudukan yang telah ditentukan. Quran Surah As-Saffat Surat 37 ayat yang ke-165. Meyakini bahwa kedudukan Jibril dan Israel, malaikat maut, telah ditentukan di langit, yang darinya mereka tidak dapat turun sejengkal lebih rendah atau naik sejengkal lebih tinggi. Meskipun demikian, mereka menganggap perlu bagi mereka untuk datang ke bumi dalam wujud aslinya. Dan demikian pula mereka meyakini dengan teguh kenaikan mereka ke langit dalam wujud aslinya. Menurut mereka, siapapun yang mengingkari turun atau naiknya para malaikat dalam wujud aslinya adalah kafir. Umat muslim yang aneh itu dihantui oleh keyakinan bahwa sistem keseimbangan yang baru saja kita sebutkan, di mana teman yang baik selalu bersama seseorang melawan teman yang jahat, menjadi kacau balau akibat keyakinan tersebut.
yang menyiksakan hanya setan sebagai teman tetap manusia. Sebab jika malaikat Ruh Kudus turun kepada seseorang seperti seorang munafik, menurut keyakinan mereka, ia hanya datang sesaat atau saat singkat lalu terbang kembali ke tempat asalnya di surga, meninggalkan bahkan orang soleh bersama setan. Bukankah ini keyakinan yang sangat menodai Islam? Bolehkah berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lebih menginginkan kehancuran manusia daripada bimbingannya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah. Orang buta tidak memahami ajaran Al-Quran, sehingga ia menyalahkan atas ketidaktahuannya. Semua musibah ini yang tak terelakkan oleh para ulama ini muncul karena mereka berasumsi bahwa malaikat turun ke bumi dalam wujud aslinya, dan karenanya merupakan suatu keharusan untuk meyakini bahwa mereka naik ke surga tanpa penundaan. Akibat dua keyakinan keliru ini, mereka terjebak dalam kesulitan ini, dan selanjutnya mengarang keyakinan ketiga bahwa manusia tidak akan mendapatkan teman yang baik untuk melawan teman yang jahat yang selalu bersamanya. Dengan mengarang keyakinan ini, mereka telah mencemarkan nama baik ajaran Al-Quran dan memberikan kesempatan kepada musuh yang jahat untuk menyerang. Jika saja orang-orang ini menerima bahwa malaikat tidak pernah turun sendirian, melainkan turun dalam wujud bayangannya, diberkahi dengan representasi, sebagaimana Jibril yang menempatkan diri dalam wujud Dihya Kalbi, dan sebagai malaikat yang menjelma menjadi Maryam, maka tidak ada keberatan yang muncul, dan tidak ada seorang pun dapat mengkritik kekekalan sahabat yang baik itu. Dan yang mengejutkan adalah bahwa dengan memegang keyakinan semacam itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka sepenuhnya menentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran di satu sisi menyatakan surga sebagai tempat tinggal permanen dan tempat yang kokoh bagi para malaikat, dan di sisi lain dengan tegas menyatakan bahwa Roh Kudus dianugerahi secara permanen untuk mendukung orang yang beriman sejati dan tidak terpisahkan dari mereka, meskipun setiap orang memiliki sedikit cahaya Roh Kudus karena watak alami mereka. Cahaya itu pada orang-orang biasa dibayangi oleh kegelapan setan dan menjadi begitu tertekan sehingga seolah-olah tidak ada sama sekali. Terdapat di dalam Aina Kamalatul Islam Ruhani Kajain 5 halaman 93 sampai dengan 97. Dalam risalah berbahasa Arab Hamamatul Busro, ketika membahas topik tentang para malaikat yang tetap berada di posisi mereka yang ditentukan di surga dan secara bersamaan turun ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, kita tidak menentukan satu ayat pun dari dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa para malaikat meninggalkan posisi mereka kapanpun sebaliknya. Al-Quran menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan posisi yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka. Meskipun demikian, mereka turun ke bumi dan bertemu dengan penduduk bumi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Terkadang mereka menampakkan diri kepada para nabi dalam wujud manusia. Terkadang mereka terlihat sebagai cahaya. Dan terkadang orang yang berakal budi melihat mereka sebagai anak-anak
atau pemuda tanpa janggut. Allah Ta'ala menciptakan bentuk-bentuk baru bagi mereka di bumi, di samping bentuk asli mereka, dengan kekuatannya yang halus dan menyeluruh. Sementara itu, mereka juga memiliki tubuh di langit, dan mereka tidak terpisah dari tubuh surga mereka. Juga tidak meninggalkan posisi mereka. Mereka datang kepada para nabi dan kepada semua orang yang kepadanya mereka diutus tanpa meninggalkan posisi asli mereka. Itu adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di Hamamatul Busra Rohani Khazain, Pul 57 halaman 273. Singkatnya, para malaikat yang berada di posisi mereka yang telah ditentukan di surga dalam wujud asli mereka. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izinnya, mereka juga turun ke dunia dalam wujud bayangan mereka. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi berkenaan dengan malaikat turun ke bumi. Mudah-mudahan dapat kita memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.